untuk memulai acara Kumbah pada sore hari ini, mari kita bersama-sama sejenak mengheningkan cita, mengirimkan doa melalui agama dan keyakinan kita masing-masing untuk para pahlawan KRI Nanggala 402, ya betul, juga korban bencana alam di seluruh wilayah Indonesia, juga mereka yang telah meninggal akibat wabah COVID-19, baik maupun penyakit-penyakit lainnya, dan juga dari keluarga dekat kita maupun dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Semoga seluruh amal ibadah mereka diterima dan diampuni seluruh khilaf mereka. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal hadza du'a wa ijabah wa hadza juhdu wa laka tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Syakir untuk doa di awal terhadap beberapa bencana yang melanda Indonesia. Yang baru saja terjadi adalah wafatnya para pahlawan. Mereka tidak wafat, tapi mereka sedang eternal patrol. Mereka sedang berpatroli seumur hidup di Laut Indonesia, menjaga Laut Indonesia, yaitu KRI Nanggala 402. Dan pada sore hari ini, kita temanya adalah ngabuburit daring, yaitu kita menjelang buka puasa, tapi secara online. Kita akan ngobrol. Tema sore hari ini adalah terpesona di Sidratul Muntaha, yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Agus Mustafa. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya dengan Yeni yang akan menjadi host pada sore hari ini, ditemani oleh Om Syakir, dan juga ada Om Marius, dan Om Bis, dan juga ada Mbak Intan. Mbak Intan ini juga sama Pak, alumni ITS juga Pak, cuma dia jauh di bawah saya. Oke, untuk selanjutnya mungkin sedikit saya bicara dengan menjelaskan sedikit tentang Pak Agus Mustafa. Beliau ini adalah engineer ternyata, teknik nuklir UGM, tapi tiba-tiba menjadi seorang penulis buku tasawuf modern. Ini mungkin nanti Bapak ceritakan sedikit ya Pak ya, bagaimana ini bisa terjadi gitu Pak ya. Yang satu sangat-sangat logik banget ya Pak, nuklir, dan yang satu mengenai Islam dengan tasawuf modernnya gitu Pak. Kemudian beliau juga lama berkecimpung di jurnalis, dan selain itu yang luar biasa adalah penulis buku, udah lebih dari 60 buku ya Pak ya untuk tasawuf modern, luar biasa, Masya Allah Bapak. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke utama, kita akan mendengar human design Pak, dari Om Marius. Ini Bapak digojlok dulu ya Pak ya. Mungkin di sebelumnya Bapak tidak ada nih Pak tentang human design ini. Nah ini di sini Pak digojlok dulu nih Pak. Mungkin nanti saya akan dapat bocoran ya tentang kegalauan Pak Agus Mustafa dari teknik nuklir menjadi seorang tasawuf. Dari Om Marius nih, monggo Om Marius waktunya. Cuma ada di Kumbah, Yes, Om Syakir bener banget. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yeni, Om Syakir, dan tentu saja Pak Agus Mustafa. Jadi gini Om Syakir, Pak Agus Mustafa ini sebenarnya ustadz online kami. Jadi rekan-rekan kalau pengen ikut terus itu tiap harinya acak, tapi tiap sebulan sekali gitu. Memang kita undang itu sebenarnya karena pandemi ini untuk menyatukan teman-teman lah gitu. Nah terus kita kepikiran harusnya tadi jam 10, cuman karena Om Bis ada acara ngabuburit, ya kita geser gitu dari sore. Baik, saya izin untuk sharing screen ya Om Bambang ya. Silakan. Oke. Monggo. Screen dulu. Nanti saya dengan Intan berdua. Jadi gini Pak Agus Mustafa. Kita ada satu tata cara di dalam Kumbah. Kumbah mungkin tadi udah dijelasin Mbak Yeni ya. Kumbah itu keluarga mahasiswa MMU yang berbahagia. Bisa juga keluarga mahasiswa Salemba sebenarnya. Jadi acara ini sebenarnya setiap hari Selasa malam.
Namun selama Lebaran ini, selama puasa ini kita stop, kita ganti dengan ngabuburit. Nah, kita Dan akan selalu melihat, terbuka umum ya Pak Marius ya? ya terbuka untuk umum gitu. Nah, kali ini dengan komunitas Neuronesia dan juga student komite MMUI. Nah, ada tata cara Pak Agus, kita ada namanya cocokologi. Jadi Pak Agus ini ternyata ada, ini otak-atik Gatot ya Pak Agus ya. Jadi Agus ini singkatan alumni Gajah Mada University. Jadi Pak Agus ini lahir di Malang, makanya saya pakai peci ludruk ini karena untuk menghormati beliau dari Jawa Timur. Nah, tadi Mbak Yeni udah bilang, jadi mohon diceritakan ini perjalanan spiritual apa ini? Dari insinyur kok bisa ujuk-ujuk jadi tasawuf ini gimana? Nah, kemudian Mustafa itu singkatan menjadi ustadz top yang paham Al-Qur'an. Jadi ini Mbak Yeni, ini beliau ini saya searching, beliau ini sejak 2018 mempunyai acara namanya Cangkir Tasawuf di YouTube. Nah, rekan-rekan bisa ikutin, dan juga bukunya itu luar biasa, ada 60 buku. Ada 60 buku yang sore ini kita bahas hanya 1 buku saja. Nah, kemudian acara sesi kedua itu namanya Kumbah. Kumbah itu sebenarnya Kumbah Human Design. Human Design ini adalah pseudoscience. Kita pengen lihat Pak Agus, sebenarnya beliau ini profil bagaimana ini gitu. Nah, ini kembali lagi, ini ilmu yang bukan ilmu eksak, jadi ini hanya sebetulnya hanya ya pemanis saja supaya kita lebih kenal dengan Pak Agus. Oke, Intan, saya persilakan untuk nerusin Intan. Oke Om. Ya, selamat sore Pak Agus. Sore. Iya, jadi kita kan bakal masuk ke human design ya. Jadi human design ini sebenarnya sebuah beautiful mix Pak dari keilmuan dan juga cocokologi yang tadi di awal. Jadi kan sebenarnya human design ini tuh bukan dibuat-buat, tapi memang ada keilmuannya sendiri. Mungkin nanti Om Marius di akhir bakal jelasin keilmuan tentang human design-nya. Cuma sebelum itu kita bakal masuk dulu, kita membedah body graph-nya dari Pak Agus ini. Jadi kalau yang terlihat di sini ya, ini ada body graph, jadi kan dihubunginnya sebenarnya ada cakra juga gitu. Nah, jadi kalau dari body graph-nya Pak Agus, yang nyala ini dari di Ajna Center, itu yang hijau itu, yang segitiga, terus di Throat Center, ada juga di Identity to Self yang tengah, sama di bawah itu ada Sacral Center dan Root Center. Jadi ada 5 titik yang nyala. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjut ke slide berikutnya, Om. Nah, jadi ini channel-channel yang nyala ya. Jadi channel yang nyala itu pertama ada di 17/62, itu adalah channel tentang acceptance kalau di human design. Jadi channel ini itu tentang practical voice, di mana mental itu, bagi orang yang channel ini nyala, mentalnya itu organized. Jadi mudah untuk mengorganisir pikiran dan juga seorang teacher yang berbakat gitu. Jadi udah gifted dari sananya untuk bisa menjadi guru gitu. Jadi nah, terus untuk scientific hypothesis ini terbukti ya, jadi kayak dari yang aslinya insinyur, terus jadi tasawuf ini tapi bisa diterima oleh kalangan banyak, ini ternyata terbukti dari pembelian kuliah di berbagai kampus, di kementerian, di berbagai kantor, ini ternyata halayaknya banyak gitu, dan mudah diterima gitu. Berarti kan terbukti nih ya, channel satunya nih ya. Nah, kemudian ini ada contoh juga nih kayak yang di bidang-bidang lainnya. Jadi di channel 43/23 ini channel tentang structuring di human design. Jadi channel ini adalah kayak gagasan atau channelnya breakthrough yang inovatif. Jadi mungkin kalau dari kita itu berpindah profesi itu sulit, tapi kalau Pak Agus ini wah aslinya insinyur terus tahu-tahu jadi tasawuf modern, jadi ustadz ini, wah ini udah luar biasa gitu, dan aha momennya tuh ada. Jadi aktif di YouTube itu membuktikan kalau Pak Agus ini ternyata halayaknya banyak loh, nggak cuma yang seumuran tapi juga menjangkau teman-teman yang ada di bawah-bawahnya gitu. Dengan ini sampai 72K, jadi ada banyak nih pemelihatnya, sampai ada yang million juga. Terus ini juga ada dialog-dialog positif yang dibangun nih sama Pak Agus dengan mengajak pembicara-pembicara lain. Dan ternyata peminat dialog positif ini bisa resonasi dengan teman-teman yang lihat gitu. Nah, ini ada yang di channel berikutnya itu di 1/8 di Channel of Inspiration. Jadi orang yang channel ininya nyala berarti dia adalah orang yang inspiratif. Benar nggak Pak Agus? Bapak ini orang yang inspiratif?
Itu ngelihatnya dari mana? Channel menyala itu dari mana lihat? Pak Agus, kemarin kan kami minta data Bapak, tanggal lahir. Oh, Jadi human design itu sebetulnya ada tradisional, ada modern, Pak Agus. Kalau yang modern dengan DNA. Nah, kita ini hanya ngambil data-data yang basic aja. Jadi ini yang tradisional aja. Saya punya klinik, namanya klinik Aura. Saya punya kamera Aura. Saya mempelajari ini, tetapi lewat sudut pandang Aura. Jadi saya misalnya Pak Marius nanti ke Surabaya, sempatkan mampir ke sini, saya potret dan video Aura, akan nyala itu kelihatan di mana yang warnanya apa, mulai dari ada 7 cakra kalau di Aura itu. Mulai dari cakra mahkota sampai cakra dasar. Itu sama, kurang lebih ininya sama. Tapi saya mengukurnya lewat energi yang keluar, lewat dilihat pakai kamera. Jadi bagaimana yang kemudian berwarna mulai dari merah sampai ke putih gitu ya. Itu akan memiliki makna. Oke, terus saya tertarik ini. Ya. Oke, kita lanjut. Intan. Oke, jadi di channel yang 1/8 ini kan channelnya inspiration ya. Jadi karena beliau ini orang yang inspiratif, berarti dari kontribusi dan kreativitinya ini non-stop nih. Jadi kayak ide-ide brilian, terus habis itu ada ibaratnya gini, pikiran itu mungkin nggak selalu bisa diterima, tapi selalu out of the box gitu. Nah ini terbukti dari bentuk kritik, terus habis itu ada pemikiran yang mungkin belum bisa diterima orang pada umumnya, tapi Bapak itu kepikiran gitu. Terus habis itu ada tentang kayak bikin buku yang orang mungkin nggak terpikir, atau mungkin melihat dari sisi yang lain. Nah ini akhirnya jadinya ke karya-karya Bapak. Terus di selanjutnya Om, ini ada channel 53/42, ini tentang maturation di human design. Berarti ini tentang kematangan baik dari segi soul-nya maupun dari badinya. Jadi dari start sampai finish itu apapun yang dilakukan Bapak itu selalu terplanning dengan baik gitu. Jadi nggak pernah nih setengah-setengah, pasti langsung kelihatan, oh saya mengawali dengan kayak gini, terus selesainya harus beroutput sesuatu. Ini contohnya dengan banyaknya karya yang dihadirkan nih, mulai dari puluhan judul buku tasawuf tadi kalau nggak salah ada 60 judul ya yang sudah terbit ya Pak ya. Ya, ini mungkin di next slide. Ini ada contoh juga kayak ini ada tentang penyatuan hisab dan rukin. Ini kita telaahnya dari ini nih dari internet nih, kita nyari info tentang Bapak. Jadi di sini tuh kelihatan juga di live pad-nya itu di live pad 7 di mana beberapa hal aspek itu tergambar di layar nih Pak. Jadi ada yang tentang analis dan spiritualis, kemudian ada aspek meditasi gitu, dan yang pastinya sih tentang powerful intuition yang Bapak punya itu menginspirasi dan juga menjadi philosophical hidupnya gitu deh. Begitu Om. Oke, gitu, Pak Agus. Saya kasih penutup 1 menit lagi ya. Jadi gini Pak Agus, jadi setiap hari sebetulnya channel seseorang itu akan berubah-ubah, tapi ini hanya basicnya saja seperti ini. Jadi kalau kita lihat Pak Agus itu kan ada 9 tadi. Nah yang atas ini sebenarnya pasif. Jadi beliau ini memang mengambil ilmu itu yang sudah given saja, jadi Al-Quran. Nah kemudian yang nyala-nyala ini aktif. Nah, kemudian tadi channel-channel itu menghubungkan gate. Jadi misalnya ini gate 1762. Nah, ini gate-gate yang flare, yang nyala itu akan menyali gate terdekat kemudian membentuk satu jembatan bridging atau channel. Nah, kalau human design itu sebenarnya yang basic, ini masih yang basic, itu gabungan dari 4 ilmu, I Ching, Kabbalah, astrologi dan cakra. Namun yang modern itu digabung dengan DNA. Jadi tidak cukup. Nah, ini saya 1 menit lagi penutup. Jadi saya mencari tokoh dunia yang mirip dengan Pak Agus channelnya, karena beliau ini adalah generated sakral authority ini yang bulat ini. Jadi kalau ada wajib, ada jadah, ada onde-onde. Nah, beliau ini onde-onde ini yang nyala. Nah, kalau kita lihat itu Robert Downey itu mirip dengan Bapak, tapi bahkan di channel identity-nya nggak keluar ini. Kalau Pak Agus ini keluar, gini. Jadi ini bukan baik buruk ya, tapi ini adalah keseimbangan aktif dan pasif energi yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau seandainya Pak Agus ini lahir di Manhattan, karena Robert Downey itu lahir di Manhattan ya, itu kekayaannya $300 juta. Nah, ini di atas nih. Nah, tapi benar kekayaan spiritual Pak Agus, perhatiin ya, Robert Downey lihat ya apa yang dia lakukan. Dia bikin Iron Man, Avenger segala. Pak Agus itu bikin sesuatu yang kontroversi.
ternyata akhirat tidak kekal, ternyata Adam dilahirkan, kemudian tidak ada azab kubur. Waktu ini saya baca ini juga bingung, ada azab kubur. Ternyata setelah saya baca, masuk akal juga, belum dihisap bagaimana di azab gitu. Nah, jadi beliau ini sebenarnya sama. Artinya dari sisi desain Robert Downey ini dengan Pak Agus ini sama, cuman beda di ini Pak Agus ya. Nanti di reinkarnasi berikutnya mungkin. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup Om Bis, Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marius dan Mbak Intan. Nah, kita masuk nih langsung ke poinnya aja ya, bahwa terpesona dengan Sidratul Muntaha. Ini kan kita naiknya jauh ke atas nih. Maksudnya Sidratul Muntaha itu ada di atas banget. Sementara sebelum naik ke sana itu ada peristiwa yang namanya Isra. Isra itu adalah perjalanan malam dari Mekah ke Madinah, ke Masjidil Aqsa. Lalu pada saat itu, setelah itu naik lagi ke atas lagi, ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu mulailah di situ Sidratul Muntaha. Gitu. Di antara banyak pesona-pesona di perjalanan Isra itu sendiri pun banyak tuh. Kita nggak bahas sekarang gitu. Pas lagi Mi'raj juga naik ke atas tuh juga banyak banget tuh pesona-pesonanya ada. Tapi kali ini kita akan fokus langsung di atas nih. Sidratul Muntaha. Ada apa dengan Sidratul Muntaha? Apa itu Sidratul Muntaha gitu? Seberapa besar Sidratul Muntaha? Siapa aja yang bisa naik ke sana gitu? Siapa aja yang sudah pernah naik ke sana dan siapa yang sudah sampai ke pucuk tertinggi dari Sidratul Muntaha? Nah, mungkin nanti Pak Agus akan menjelaskan ke kita semua, berbagi ilmu, dan semoga ilmunya menjadi bermanfaat untuk kita semua. Waktu dan tempat, Pak Agus, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa di online, meskipun ternyata banyak orang Jawa Timur ya, bahkan banyak yang di Surabaya, ada yang di Surabaya tadi. Alhamdulillah kita bertemu di bulan Ramadan, sudah 13 hari ini ya. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, tadarus kita, semua rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi berkah bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi tadi, benar ya, saya diminta untuk cerita terkait dengan Kumba tadi, itu bisa jadi satu sesi tersendiri. Mungkin lain waktu ya, atau saya singgung sedikit ya. Saya masa kecil itu kan di keluarga tasawuf. Jadi bapak saya itu mursyid tarekat. Beliau adalah Dewan Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia di zamannya Pak Karno dulu. Jadi beliau lahir tahun 1900. Pak Karno tahun 1901. Jadi lebih tua bapak saya setahun lagi. Artinya di generasi yang sama. Nah, jadi sejak masa kecil saya memang sudah familiar dengan pemikiran-pemikiran filsafat ya, ketasawufan itu. Lebih kepada filsafat itu. Meskipun beliau mengajarkan tarekat banyak muridnya yang datang. Nah, cuma uniknya bapak saya itu menyekolahkan saya di sekolah umum sampai kemudian di teknik nuklir UGM itu. Di sana saya mendapat dua pondasi ya. Satu dari sisi tasawuf itu adalah akar dari spiritualitas dari beragama. Nah, di teknik nuklir saya mendapatkan akar lagi. Karena jagat raya ini dengan segala strukturnya itu kan terbangun dari mikrokosmos, dari molekul, dari atom, dari inti atom, dari subatomik sampai ke kuantum. Jadi saya mendapatkan dua pondasi di dalam memahami realitas. Yang ini nanti ada kaitannya juga dengan memahami jagat raya sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian keluar dari sana karena nuklir nggak berkembang di Indonesia, saya memutuskan untuk keluar dari dunia pernukliran itu. Karena istilahnya kawan-kawan ini gang buntu lah gitu ya, nggak bisa berekspresi di sana karena hanya penelitian, bikin reaktor nuklir, pembangkit listrik nggak berani, apalagi persenjataan. Jadi hanya reaktor-reaktor penelitian.
Nah, saya keluar dari sana, kemudian saya masuklah ke jurnalistik, kembali ke Jawa Timur, masuk di Jawa Pos. Nah, saya dapat skill penulisan, gitu kan. Nah, tapi kembali lagi kemudian mentok lah. Kita di satu fase itu pasti ada mentoknya begitu. Nah, saya memutuskan keluar dari semua itu dan ingin menjadi diri sendiri. Saya kemudian melihat saya ini apa dan siapa sih, gitu ya. Masa kecil saya dapat tasawuf. Kemudian sekolahnya di teknik, kemudian punya pengalaman jurnalistik, dan kemudian ya sempat di manajemen sampai ke direksi. Nah, itulah saya gitu ya. Kalau saya keluar dari tempat saya kerja, saya menjadi apa? Ya menulis tentang tasawuf dari sisi sains. Jadi itulah saya gitu ya. Kira-kira itulah saya. Karena dalam pemikiran saya harus menjadi diri saya sendiri dan saya tidak ingin menjadi orang lain. Sudah melihat orang lain tapi enggak ada yang cocok ya. Saya harus menjadi diri saya sendiri. Maka itulah yang kemudian saya lakukan selama 15-16 tahun terakhir ini, menulis agama ini dalam sudut pandang tasawuf yang saintifik, yang saya sebut sebagai tasawuf modern. Nah, menulisnya itu dari sisi jurnalistik itu, dan kemudian mendirikan perusahaan sendiri, penerbitan, ada klinik aura, ada umroh, ada apa segala macam begitu ya. Ya kira-kira itulah diri saya. Tadi dicoba diprediksi melalui itu ya, saya kira menarik, ada sudut pandang yang lain ya. Ya, saya ringkas gitu saja yang terkait dengan tadi Pak Marius. Bahwa kurang lebih gambaran saya seperti itu, bahwa kemudian berpindah dari jalur yang selama ini saya lewati menjadi kemudian dai, yaitu sebenarnya kegalauan spiritual saya. Jadi ketika saya jadi wartawan keliling-keliling, saya sempat tinggal di Mesir 2010-2011, saya pernah ditugaskan di Eropa Utara, kemudian di Amerika, pokoknya keliling-keliling begitu, saya melihat ada kegalauan saya. Ini Islam ini harusnya nggak begini nih. Islam ini pernah jaya di abad-abad pertengahan dulu, tetapi kenapa sekarang mengalami kemunduran? Ini pasti ada yang salah nih, gitu ya, dalam sudut pandang saya. Nah, kayaknya memang harus dibangkitkan kembali, maka saya menyediakan diri jadi bemper untuk membangunkan kawan-kawan yang lagi tidur nyenyak dalam zona nyamannya. Yang sudah 700 tahun terakhir kira-kira sejak runtuhnya Baghdad itu, kita ini tambah turun, kemudian jadi terpinggirkan. Sebetulnya itu kegalauan saya, sehingga setiap 3 bulan sekali saya menulis buku, dan judulnya itu 50%-nya kontroversial. Kenapa kontroversial? Ya sengaja untuk membangunkan orang supaya noleh. Ini ada masalah nih dengan umat nih, bangun gitu kan. Nah, kemudian saya diadili di mana-mana kan gitu kan. Karena membuat sudut pandang yang kontroversial. Tapi saya nggak pernah menolak untuk datang diadili di berbagai pesantren, di perguruan tinggi, di masjid, di mana-mana saya datang. Dan alhamdulillah semakin bisa diterima pemikiran saya, terutama di kalangan yang educated, yang milenial, yang educated, di perguruan tinggi, banyak ada komunitas doktor, guru besar, yang justru mereka bisa menerima itu. Tetapi di sejumlah kalangan yang lain, yang tradisional, itu memang ada tabrakannya. Tabrakan pemikiran. Oke, saya kira saya cukupkan di situ untuk sekedar menambahi tadi perkenalan tentang diri saya. Terkait dengan tema yang sedang kita bahas, ini menjadi salah satu buku bestseller karena saya juga mencoba mengulik itu, membuat interpretasi yang dalam sudut pandang itu tadi, tasawuf modern. Tasawuf adalah kedalaman spiritual. Modern saya ingin mencoba mengambil angle-nya itu logis, rasional, analitik, empirik, gitu ya, scientific. Nah, itu yang menjadi kekhasan dari kajian buku-buku saya dan kajian saya di YouTube dengan cangkir tasawuf maupun Islam futuristik. Ya, di sana saya punya 2 program yang menjadi andalan di channel itu. Dua-duanya adalah pendekatan itu tadi. Karena Al-Quran itu sebetulnya mengajarkan kepada kita pendekatan model ulul albab. Ya. Itu yang dijadikan role model oleh Al-Quran.
di mana Nabi Muhammad itu menerima wahyu tentang ulul albab itu sampai menangis semalaman, sampai subuh, sehingga terlambat datang ke masjid dikarenakan menerima wahyu itu. Biasanya Bilal itu sudah adzan belum selesai, itu Nabi sudah hadir. Saat itu sampai adzannya Bilal selesai, Nabi belum hadir. Nah, kemudian Bilal menjemput beliau yang rumahnya cuma bersebelahan dengan Masjid Nabawi itu, ternyata menemui beliau dalam kondisi sedang berurai air mata, sedang menangis. Bilal khawatir dan bertanya ada apa dengan beliau. Ringkas kata beliau menjawab baru menerima wahyu itu di dalam surat Ali Imran 190-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda, pelajaran, hikmah bagi orang yang disebut ulul albab. Siapa itu ulul albab yang ditonjolkan berkali-kali dalam banyak ayat oleh Al-Qur'an, oleh Allah? Diceritakan di situ, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang hatinya berzikir pada Allah, yadhkurunallah, ingat Allah, nyambung terus pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dia nyambung hatinya pada Allah. Tetapi nggak cukup itu, ditambahi lagi kalimat berikutnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi dia bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi dua ini karakter dari seorang ulul albab. Tazakkur, ya, nyambungkan hati secara spiritualitas, dan yang kedua adalah tafakur, memikirkan secara logis, secara rasional, secara empirik, secara saintifik tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang sia-sia segala yang kau ciptakan ini. Itu pasti orang yang sangat paham ketika dia bisa mengatakan, Masya Allah, nggak ada yang sia-sia semua ini. Ternyata semuanya ada hikmahnya, ada tujuannya, ada gitu ya. Nah, ketika dia bisa mengatakan itu, maka dia orang yang sangat paham. Dan kemudian mengatakan, Subhanaka, maha suci engkau. Keluar itu zikirnya, keluar tasbihnya, pengagungan Allah. Sebuah pengagungan yang didasarkan pada dua proses tadi, tazakur dan tafakur. Tazakur sekali lagi adalah membangun kesadaran, ya, menyadari hadirnya Allah. Sedangkan tafakur adalah berpikir logis, rasional, analitik, empirik, saintifik. Ulul albab adalah orang yang memadukan keduanya itu sampai dia memahami segalanya ini, dan kemudian dia muncul tasbihnya. Jadi tasbih itu, zikir itu sesungguhnya adalah produk dari proses tazakur dan tafakur. Tapi di antara kita, atau bahkan banyak di antara kita, yang menjadikan zikir itu bukan sebagai produk dari proses, tetapi kemudian menjadi kadang-kadang sebagai ritual gitu ya, ritual saja yang cenderung pada kejar setoran, 33 kali, 100 kali, 1000 kali ya gitu. Padahal itu sesungguhnya seharusnya kalau mengikuti kurikulumnya atau metodologinya ayat ini, itu harus dimulai dengan tazakur dan tafakur sampai paham, itu nanti terlontar sendiri. Subhanallah, maha suci. Subhanaka, maha suci. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini turun di Madinah. Artinya Rasulullah itu sudah mengalami Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj itu adalah fase peralihan antara Mekah dengan Madinah. Jadi sebelum berhijrah, ya, di Mekah Nabi dalam kondisi terjepit, sebagian sahabat sudah hijrah, tinggal Nabi yang belum dapat perintah hijrah sama beberapa sahabat dekat. Nah, dalam kondisi itu pamannya meninggal, ya diwafatkan sengaja, pasti Allah mewafatkan beliau. Kemudian padahal pamannya ini bentengnya, meskipun belum mengikuti syariat,
Tetapi beliau ini bentengnya Nabi, disungkani, disegani oleh orang-orang Quraisy, termasuk paman-pamannya Nabi sendiri. Yang kedua adalah istri beliau yang memberikan dukungan sebagai orang yang terkaya, waktu itu juga banyak menebar jasa kepada orang Quraisy yang mereka juga sungkan kepada Siti Khadijah. Dua-duanya sama Allah diwafatkan. Nabi sendiri yang rasanya menjadi berjuang sendirian. Dibantu beliau berdua aja berat gitu ya. Masih dikuyo-kuyo sama kaum Quraisy, apalagi ini sekarang sendirian. Nabi memindahkan front dakwahnya keluar kota, yaitu ke Taif. Harapannya di sana disambut, tapi ternyata disambut hujan batu berdarah-darah. Jadi itu kondisi menjelang Isra dan Mi'raj itu. Nah, saya melihat itu sebagai sebuah pengkondisian terhadap kejiwaan Nabi sebelum nanti mengalami suasana peristiwa yang secara spiritualistik sangat mendalam. Ternyata memang harus dikondisikan. Orang yang ingin masuk ke wilayah yang dalam itu harus terjepit. Kalau tidak terjepit, ada di zona nyaman, ya dia tidak akan bisa merasakan kedalamannya itu. Nah, suasana terjepit itu sesungguhnya ini bisa dibikin seperti misalnya bulan Ramadan. Ini kan dibikin terjepit secara fisikal. Disuruh berlapar-lapar, tapi sambil disuruh banyak ibadah, ya, bukan mengurangi ibadah, malah memperbanyak ibadah, banyak perhatian kepada orang dan seterusnya, gitu ya. Bahkan tidak boleh mengurangi produktivitas. Saya kalau bulan Ramadan produktivitas saya justru naik bisa 3-4 kali lipat. Biasanya ceramah itu misalnya seminggu 3 kali, 2-3 kali. Sekarang tiap hari bisa sampai sebulannya 60 jadwal. Artinya di dalam bulan Ramadan itu bukan mengurangi produktivitas. Kita justru sedang menjepit diri, mengkondisikan keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan suasana spiritualitas itu. Nah, itu terjadi pada zaman Nabi, ya, beliau sama Allah dijepit. Tekanan Quraisy semakin besar, bahkan ancam dibunuh, dipasang hadiah besar siapa bisa menemukan Muhammad bin Abdullah dalam kondisi terjepit. Diwafatkan tulang punggungnya berdua, ya, penjaganya dan pendukung beliau yang paling fanatik dan paling dekat, pindah front dakwah dilempari batu, kan begitu. Nah, situasi itu yang menyebabkan Nabi berada dalam kondisi kejiwaan yang kemudian klik dengan situasi yang mengarah kepada Sang Maha Perkasa yang bisa meringankan bebannya itu. Nah, diperjalankanlah oleh Allah. Diperjalankannya dari Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Mekah Palestina itu adalah jalur dakwah, jalur syiarnya agama Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir di Irak Utara, atau di kawasan Babilonia, di kota Ur, tetapi syiarnya kemudian karena terusir atau dimusuhi, ya, oleh kaumnya, termasuk oleh orang tuanya, diusir, kemudian beliau melakukan syiar keluar dari kota itu. Sampai ke Palestina, sampai nyabrang ke Mesir, bahkan salah satu istrinya adalah Hajar, itu adalah hadiah dari Fir'aun, hadiah dari penguasa Mesir. Nah, beliau ini syiarnya ada di Palestina, tapi salah satu anaknya kemudian Ismail disuruh menempatkan di Makkah. Jadi Palestina dan Makkah ini sejak awal syiar agama Islam itu sudah menjadi memang jalur syiar di situ. Dan yang ikonik adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu. Nah, diperjalankanlah beliau di sana untuk mendapatkan banyak pelajaran karena diperlihatkan banyak hal kepada Nabi Muhammad itu di sepanjang perjalanan. Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkati sekelilingnya, yahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah
tujuan dari perjalanan Isra itu adalah memperlihatkan, memberikan pelajaran dan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah untuk memotivasi Rasulullah dalam kondisi terjepit itu supaya bangkit kembali, dan memang nantinya kemudian pulang dari Isra Mi'raj itu beliau hijrah dan kemudian dari Madinah bisa menaklukkan kota Makkah, kan gitu. Kalau kita lihat setting secara globalnya. Diperlihatkanlah berbagai macam tanda-tanda kepada beliau. Nah, di sini pendekatan yang saya lakukan itu menggunakan pendekatan ulul albab tadi. Satu adalah sisi tazakkur, yang kedua adalah sisi tafakur. Karena memang itu yang diajarkan oleh Al-Quran, setiap kita memahami hikmah, itu jangan hanya satu sisi, gitu ya, nggak lengkap. Pendekatan tazakkur itu adalah pendekatan spiritualitas yang menggunakan perasaan, penghayatan, dan kesadaran. Ya, jadi kontak interaksi dengan Allah itu tidak bisa menggunakan pikiran. Pikiran itu untuk memahami Allah, ya, memahami eksistensinya, memahami sifat-sifatnya, iya. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan Allah, itu pendekatannya adalah tazakur atau zikir, zikrullah. Nah, zikrullah itu tidak berpikir. Zikrullah itu adalah merasakan. Merasakan Allah hadir, memenuhi seluruh horizon kesadaran kita. Ya, sama dengan begini, bahagia itu kan tidak bisa dipikirkan. Kalau kita masih berpikir tentang bahagia, itu namanya belum bahagia. Jadi misalnya, ini logikanya bahagia, gitu ya, itu belum bahagia. Tapi kalau rasanya ini bahagia, rasanya dia sudah merasakan kebahagiaan, sudah mengalami. Nah, dengan Allah itu tazakkur, bukan tafakur. Nah, tafakur itu digunakan untuk memahami ciptaan Allah. Karena itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab itu selain membangun kesadaran, merasakan kehadiran Allah, dia juga berpikir secara logis, analitik, ya, rasional, empirik, berdasar data-data yang ada di lapangan, yang dikenal di dalam Al-Quran sebagai ayat-ayat kauniyah. Nah, maka dalam mendekati peristiwa Isra dan Mi'raj itu pun kita harus menggunakan pendekatan model ulul albab ini. Karena kalau kita satu sisi nggak berujung pada subhanaka, gitu ya. Ayat tadi itu mengatakan ketika kita menggunakan pendekatan tazakkur dan tafakkur, maka ujungnya akan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, ternyata nggak ada yang sia-sia semua ini. Subhanaka, maha suci Engkau. Jadi zikirnya itu keluar, itu berarti sudah nyambung, klik sudah dengan Allah. Nah, sebetulnya kan tema terpesona di Sidratul Muntaha itu gambarannya semacam itu. Sampai kita klik, ya, nyambung dengan Allah. Cuman ketika ini dijelaskan dengan dua sisi itu memang membutuhkan waktu. Sebagiannya sudah kita bahas di episode yang lalu ketika kita bicara tentang Isra dan Mi'raj dalam sudut pandang sains modern. Bagaimana Rasulullah bisa pindah dari Mekah ke Palestina dalam waktu yang sangat cepat. Nah, ternyata secara saintifik itu kan dimungkinkan. Dikenal sebagai teleportasi. Dan sekarang sedang menjadi perhatian dunia fisika modern, diantaranya yang disebut sebagai teleportasi kuantum itu, di mana Cina sudah melakukan intensif penelitian secara intensif dan bisa memindahkan partikel kuantum sejarak 500 km dari laboratorium di bumi ke stasiun, ya, yang geostasioner pada ketinggian 500 km. Itu sudah bisa memindahkan informasi real time. Jadi kalau ada dua partikel kuantum yang kembar, yang sama speknya, maka kalau di sini distimulasi, misalnya diputar 180 derajat, maka partikel kuantum kembarannya pada jarak 500 km itu juga akan real time dia berputar 180 derajat. Jadi tidak ada delay-nya. Nah, itu adalah salah satu penguasaan teleportasi, ya, di bidang kuantum. Di penelitian yang lain lagi ada molekul, ya, 2000 molekul sudah bisa di-split menjadi dua, berada di dua tempat secara bersamaan.
Ya, itu adalah penjelasan-penjelasan saintifik yang kalau dalam istilah ulul albab tadi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ada pendekatan rasionalnya, ada pendekatan logisnya, bahkan ada pendekatan analitik dan empiriknya, sehingga membuat kita yakin tidak goyah bahwa ini memang bisa dibuktikan, gitu. Bahwa berpindahnya Nabi dari Mekah ke Palestina itu bisa diterima secara saintifik. Misalnya badan beliau yang material diubah menjadi energi, ya itu teorinya Einstein di fisika modern, E sama dengan mc kuadrat itu, bahwa energi bisa diciptakan dari materi atau massa dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Artinya materi bisa dilenyapkan berubah menjadi energi, nanti energi dikristalkan lagi menjadi materi. Yaitu konsep dari teleportasi, ya salah satu bentuknya. Nanti ada beberapa cara yang lain. Nah, kalau beliau diubah menjadi cahaya, maka Mekah Palestina itu ditempuh hanya dalam waktu 0,005 detik saja, karena kecepatan dari cahaya adalah 300.000 km per detik. Padahal jarak Mekah Palestina cuma 1.500. Ya, jadi ini sudut pandang saintifik secara material, badan beliau itu memang sangat dimungkinkan untuk berpindah tempat dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 0,005 detik saja. Dan ketika beliau melakukan perjalanan secara energial atau secara gelombang itu, ya, secara gelombang cahaya, maka waktu beliau akan mulur mengikuti rumus relativitas Einstein, ya, relativitas waktu dari Einstein. T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, di situ kelihatan nanti bisa dimasukkan kecepatannya beliau berapa, gitu ya, atau membutuhkan waktu berapa. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pada prinsipnya beliau melakukan perjalanan itu secara fisikal, dimungkinkan, secara ilmiah dimungkinkan. Nah, dalam sekejapan mata, bahkan lebih cepat dari kejapan mata sudah berada di Palestina, dan kemudian beliau masuk ke dimensi yang lebih tinggi menuju ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu digambarkan sebagai tempat yang dari tempat itu Nabi bisa melihat ciptaan Allah di seluruh penjuru jagat raya dengan sangat leluasa, di mana itu diceritakan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat 14 sampai ayat 18. Bahkan sebenarnya dimulai dari ayat pertama. Di 14 itu Allah menceritakan inda sidratil muntaha, di dekat sidratil muntaha, yaitu suatu tempat, indah jannatul ma'wa. Nabi melihat ada surga. Jadi luar biasa itu. Dari suatu tempat yang bisa melihat surga, sementara surga itu digambarkan di ayat yang berbeda, arduhas samawati wal ardu. Surga itu padahal luasnya seluas langit dan bumi. Nah, itu ya harus digiring pemahamannya supaya bisa mendapatkan kesimpulan itu. Tapi ini suatu tempat yang luar biasa, di mana dari tempat itu Nabi bisa melihat surga. Di ayat sebelumnya digambarkan Nabi melihat Jibril dalam rupa yang aslinya, dalam bentuk yang aslinya. Nah, itu juga pasti ada di dimensi tinggi, karena Jibril itu adalah makhluk yang dibuat dari cahaya. Dan Jibril itu atau para malaikat itu adalah makhluk yang hidup di alam yang sangat tinggi yang disebut sebagai alam akhirat. Di mana di sana bisa ada surga, di mana ada neraka. Dan kemudian digambarkan lagi di ayat berikutnya, ya, inda sidratil muntaha, Nabi berada di sidratil muntaha, indah jannatul ma'wa, Rasulullah melihat surga tempat tinggal itu. Idyaksa sidrata mayaksa, ketika itu sidratil muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya, misterius. Mazaghal basaru wa matagha, pandangan Rasulullah tidak bisa dipalingkan dari apa yang dilihatnya dan tidak bisa melampaui dari apa yang dilihatnya, terpaku, terpesona, takjub. Itu yang saya jadikan judul buku itu, terpesona beliau di Sidratul Muntaha. Kenapa? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia, itu menggunakan penegasan 2 kali. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia melihat, telah melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar sekali. Ayatihil rabbihil kubra. Jadi
ayat-ayat yang luar biasa dahsyatnya dari sebuah tempat yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Nah, di mana itu Sidratul Muntaha kok bisa melihat pemandangan atau penglihatan yang sehebat itu? Malaikat kelihatan bentuknya, surga kelihatan, bahkan segala macam ciptaan-ciptaan yang luar biasa yang tidak bisa terlihat dari dunia ini. Nah, maka ini harus kita pahami paralel dengan pendekatan saintifik. Karena ketika kita bicara tentang jagat raya, tentang posisi, tentang ruang dan waktu, tidak bisa tidak itu penjelasannya ada di sains, gitu ya, di fisika modern. Nah, itu ada teori yang tergolong terbaru, sedang berkembang terus, ya, teori superstring, yang kemudian yang paling mutakhir adalah M-teori, membran teori, yang menjelaskan bahwa jagat raya ini kan sesungguhnya tidak lagi layak disebut universe, tetapi disebut sebagai multiverse. Kalau universe itu berarti jagat raya cuma satu, uni. Tetapi ternyata pendekatan yang terbaru itu mengarah kepada jagat raya ini bukan cuma satu, ini multiverse. Nah, menarik di dalam teori membran, M-teori itu bisa Anda browsing di internet. Teori itu menggambarkan bahwa jagat raya ini ruangannya itu berlapis-lapis. Tetapi berlapisnya bukan seperti kue lapis. Jadi lapis 1 tumpuk lapis 2 begitu, bukan. Tetapi berlapis secara dimensional. Secara dimensional itu, dimensi itu kan ukuran ruang. Jadi panjang itu adalah 1 dimensi. Tapi kalau panjang kali lebar sama dengan luas itu 2 dimensi. Sehingga ukurannya adalah meter pangkat 2 dimensi. Kalau panjang kali lebar kali tinggi, volume itu adalah 3 dimensi. Nah, ternyata jagat raya ini memiliki dimensi yang lebih tinggi dari 3 dimensi. Ruangan kita ini ruang 3 dimensi. Wungkul ya, kita ini bervolume. Tetapi ada ruang yang lebih rendah dari kita, luasan, di mana makhluk bayang-bayang itu tinggal. Jadi sebuah bayangan itu akan nempel di permukaan, tidak berada di ruangan. Jadi nggak lucu kalau ada bayangan lepas dari tembok masuk ruangan ngejar kita pasti nggak mungkin terjadi itu, gitu ya. Bayangan akan hidup di permukaan tembok sebagai makhluk 2 dimensi, tetapi kita itu hidup di ruang 3 dimensi yang bisa melihat tembok itu, bahwa di tembok itu ada makhluk bayangan yang tidak punya ketebalan karena dia hanya punya panjang dan lebar alias luasan. Sementara kita tinggal berdampingan dengan makhluk bayangan itu di ruangan ini, berdampingan dengan permukaan tembok itu, tapi dalam dimensi yang lebih tinggi, 3 dimensi, ya, tidak jauh. Nah, alam bayangan itu di permukaan tembok, alam kita itu ada di ruangan ini. Nah, itu ibaratnya langit 1 dengan langit 2. Kalau permukaan tembok itu langit pertama, 2 dimensi, maka ruangan ini adalah langit kedua, 3 dimensi. Cuma karena kita semuanya ada di langit dunia, langit pertama, maka sesungguhnya langit keduanya itu bukan di 3 dimensi, tapi bertambah 1 dimensi, ya, di dimensi yang keempat. Tetapi analoginya itu adalah seperti permukaan tembok yang dihuni oleh bayangan dan ruangan ini yang kita huni. Maka kalau kita turunkan ya dimensinya, di permukaan tembok yang bayangan itu ibaratnya adalah manusia, maka ruangan ini yang kita huni ini dihuni oleh jin. Jadi sekarang kita ini jin, bayangan yang ada di tembok itu manusia. Jadi jin bisa melihat manusia, tapi manusia itu nggak bisa melihat jin. Atau bayangan itu tidak menyadari keberadaan manusia di sini, kita ini. Kita menyadari keberadaan dia. Ya, jadi itulah gambaran dari langit pertama dan langit kedua, di mana sebetulnya langit kedua itu berdampingan, bahkan overlapping dengan langit pertama. Ya, ibaratnya permukaan tembok dengan ruangan ini kan overlapping di luasannya itu. Ruang kita ini 3 dimensi, tapi 2 dimensinya sama dengan tembok itu, dengan permukaan tembok. Jadi overlapping berarti langitnya bayangan itu dimuat atau
berada di dalam langit kita, ya, di dalam alam kita. Alamnya bayangan itu berada di dalam alam kita. Seperti sebuah balok misalnya, ya, garis itu berada di dalam luasan, luasan berada di dalam volume, kan begitu. Jadi langit pertama yang berdimensi 3, sekarang kita bicara realnya. Langit pertama yang berdimensi 3 itu di dalam langit kedua yang berdimensi 4. Nah, batasnya di mana? Ya di overlapping-nya itu. Sehingga kalau mau masuk ke dimensi yang lebih tinggi, sebuah bayangan harus meninggalkan permukaan tembok untuk masuk ke ruangan ini. Dia akan berada di alam yang berdimensi lebih tinggi. Nah, sayangnya bayangan itu tidak bisa lepas dengan sendirinya masuk ke ruangan ini. Akan menakutkan kalau ada bayangan tiba-tiba lepas masuk ke ruangan ini. Dia hanya bisa masuk ke ruangan ini kalau saya bantu. Saya sebagai makhluk yang hidup di ruangan ini, badan saya tempelkan di tembok itu, punggung saya misalnya, overlap punggung saya dengan dunianya bayangan, kemudian saya bilang ke bayangan itu, hei bayangan, kamu lihat kan punggungku, sekarang kamu mencelok ya, gitu, hinggap di punggung saya. Pindahlah, karena ini overlapping alamnya, maka dia bisa hinggap atau mencelok di punggung saya. Kemudian saya meninggalkan tembok itu masuk ke ruangan ini. Maka bayangan itu lenyap dari dunianya dia, ya hilang dari dunianya dia karena berada di punggung saya yang masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Dia kemudian bisa melihat permukaan tembok itu di mana itu dunianya dia. Nah, kurang lebih begitulah. Ketika seseorang mau melakukan perjalanan ke dimensi yang lebih tinggi, itu harus dibantu oleh makhluk yang hidup di dimensi yang lebih tinggi itu. Dalam konteks perjalanan Rasulullah ini, beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah makhluk dari dimensi yang paling tinggi, di langit yang ke-7, yang berdimensi 11 menurut M teori. Jadi langit pertama itu berdimensi 3, langit kedua berdimensi 4, langit ketiganya berdimensi 5, dan seterusnya sampai langit 7 itu berdimensi 11. Atau 10 ya ditambah dimensi ruang 1 jadi 11. Nah, makhluk yang lebih tinggi itu bisa turun ke dimensi yang lebih rendah. Langit 7 turun ke 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus membawa Nabi masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Di langit yang kedua. Yang luar biasa adalah pemandangan dari langit kedua itu luar biasa indahnya ketika melihat langit pertama. Seperti orang naik menara. Jadi semakin tinggi dia bisa semakin melihat luasnya pemandangan. Kalau sosok bayangan itu berada di permukaan tembok itu sendiri, dia tidak menyadari ada ruangan yang lebih tinggi, terus dia punya teman di kanan kirinya, saya bayangan, di kanan kiri saya ada bayangan juga, saya melihat bayangan di sebelah saya, ini bentuknya adalah garis, karena saya lihat dari samping. Saya melihat teman saya bayangan juga yang di samping kiri bentuknya garis. Tetapi ketika saya ini lepas masuk ke ruangan begini ya, ke ruangan sini melihat bayangan ini bentuknya bukan lagi garis, melainkan luasan karena dilihat dari sebelah sini. Tapi kalau dilihat dari samping sini kelihatan garis. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa langit pertama dilihat dari ruang yang lebih tinggi, di langit kedua itu bentuknya berbeda. Seperti bayangan tadi melihatnya garis, kemudian dilihat dari dimensi yang lebih tinggi menjadi berupa luasan. Jadi jagat raya langit pertama ini dilihat oleh Rasulullah dari dimensi langit kedua itu jauh lebih indah dibandingkan dengan kalau beliau melihat dari langit pertama. Dan itu hanya bisa dibawa oleh malaikat atau makhluk yang lebih tinggi. Kadang-kadang ada yang bercerita jin ya, karena jin itu dimensinya lebih tinggi, bisa membawa misalnya manusia digendong jin masuk ke dimensinya dia, kemudian melihat dunianya dia. Yaitu secara penjelasan saintifiknya itu bisa diterima. Nah ini malaikat yang membawa. Ke langit kedua nampaklah jagat raya itu demikian indahnya. Di mana itu posisi pintunya? Ya di dekat situ saja, di Palestina itu Rasulullah langsung meninggalkan dimensi 3, masuk tegak lurus terhadap dimensi 3 itu sudah masuk ke dimensi 4.
Seperti kalau kita tegak lurus bergerak dari arah permukaan tembok, tegak lurus kemari, maka kita masuk ke ruangan dimensi 3. Jadi ruangan berdimensi tinggi itu selalu tegak lurus terhadap dimensi yang lebih rendah. Di mana? Ya di situ-situ saja. Kalau saya berada di sini, maka langit kedua saya di mana? Ya di sini juga. Kalau saya bisa meninggalkan tegak lurus terhadap dimensi 3 ini, saya akan masuk ke langit kedua. Dan ketika saya meninggalkan tegak lurus terhadap langit kedua itu, maka saya masuk ke langit ketiga. Terus masuk ke dimensi yang lebih tinggi, langit 4, 5, 6, 7, sampailah ke sebuah tempat ya di langit yang ketujuh yang Rasulullah atau Al-Quran menceritakannya sebagai sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Nah, dikarenakan perpindahan dimensi itulah seseorang bisa melihat ruang dan waktu itu menjadi lebih lebar. Karena jagat raya ini menurut fisika modern, menurut ilmu kosmologi, astronomi, itu ruang itu melengkung. Nah, kalau melengkung, berarti seperti di atas permukaan bola, kalau kita bikin titik A dan titik B berseberangan, ya maka perjalanan di ruang permukaan itu akan bisa ditempuh lebih pendek kalau kita lewat tengahnya. Permukaan itu adalah dimensi 2, luasan, kedalamannya ini adalah dimensi 3, volume. Ternyata di ruang yang berdimensi lebih tinggi, dimensi 3, itu jaraknya lebih pendek dibanding yang ruangan melengkung ini. Sehingga orang yang berada atau bisa memanfaatkan dimensi yang lebih tinggi itu bisa melihat masa depan. Dan bisa melihat ruangan yang jauh yang tidak kelihatan dari dimensi lebih rendah. Jadi kalau ini sebuah bola melengkung begitu, titik A dan titik B ini tidak kelihatan dari titik A. Karena ketutup lengkungan. Tetapi kalau dia bisa memanfaatkan dimensi lebih tinggi, dia akan melihat itu melalui ruang 3 dimensi, titik B itu dari titik A. Jadi kurang lebih begitu gambaran logisnya, gambaran rasionalnya, ketika Rasulullah itu naik ke dimensi yang lebih tinggi, langit kedua, lebih luas pandangannya, jangkauan ke masa depannya lebih luas. Lebih jauh ke masa depan. Naik ke langit ketiga, semakin luas dan semakin ke depan. 4, 5, 6, 7 beliau berada di puncak dimensi yang namanya Sidratul Muntaha. Di sanalah beliau bisa melihat makhluk dimensi yang ke-11 yang namanya malaikat itu dalam wajah aslinya. Beliau juga bisa melihat yang namanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Beliau juga bisa melihat berbagai macam yang tidak diceritakan secara detail tetapi digambarkan sebagai laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah menyaksikan ciptaan Allah atau ayat-ayat Allah ya, yang luar biasa. Ya. Min ayati rabbihil kubro, sebagian dari ayat-ayat Allah yang luar biasa dahsyat. Ya. Sehingga beliau digambarkan terpesona di sana, tidak bisa memalingkan pandangannya, tidak bisa melampaui apa yang dilihatnya itu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi inilah sudut pandang ulul albab. Kita tidak bisa meninggalkan pendekatan tafakurnya untuk menjelaskan pendekatan tazakurnya. Begitu kita mendapatkan kepahaman tafakurnya secara ilmiah, maka kita mendapatkan rasa. Nah, ketika kita mendapatkan rasa, maka kita masuk ke tazakur. Interaksi dengan Allah itu terjadi dalam penghayatan, dalam kesadaran. Ya, dalam horizon kesadaran kita. Orang-orang yang tidak paham makna, tidak memahami tafakurnya, dia tidak memiliki kedalaman spiritual. Kenapa? Ya karena dia tidak paham. Misalnya nih gampangannya. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, tapi dia tidak paham seberapa yang disebut Akbar itu, dan dia hanya belajar Allahu Akbar dari sisi bahasa misalnya. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Dia tidak akan dapat rasa. Cuma dapat terjemahan saja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akan berbeda dengan orang yang menggunakan pendekatan ulul albab. Dia disuruh mentafakuri jagat raya ini. Disuruh melihat langit yang sedang ditinggikan oleh Allah. Disuruh memahami bintang-bintang, ya, galaksi, matahari, segala macam benda-benda langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian dia mendapatkan fakta bahwa ternyata manusia ini sangat kecil
Dibandingkan bumi saja kita ini debu, karena bumi ini diisi sekarang hampir 8 miliar manusia, masih longgar. Kita ini debunya bumi. Tetapi bumi dibanding matahari itu juga debu. Ya, ratusan ribu bumi itu bisa nyemplung ke matahari. Bumi dibanding matahari adalah debu. Dibanding tata surya yang isinya 8 planet ini, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Bumi ini cuma debu. Jadi manusia itu debunya bumi, bumi debunya tata surya. Tapi tata surya ini debunya galaksi Bima Sakti. Karena Bima Sakti itu isinya ada sekitar 200 sampai 400 miliar matahari. Salah satunya matahari kita. Di matahari itu ada 8 planet, salah satunya bumi, dan bumi itu di dalamnya ada manusia. Tata surya debunya galaksi Bima Sakti. Bima Sakti debunya supercluster, yaitu gerombolan galaksi. Karena supercluster atau galaksi itu jumlahnya miliaran ternyata. Ada galaksi Bima Sakti, ada Andromeda, ada Messier 21, ada segala macam galaksi, sampai kehabisan nama para ahli astronomi. Ternyata bergerombol-gerombol membentuk supercluster, di mana satu supercluster itu isinya kira-kira 100 miliar galaksi. Dan ternyata itu bukan benda paling besar di jagat raya. Masih lebih besar lagi, belum terjangkau oleh ilmu pengetahuan. Nah, supercluster itu cuma debunya langit pertama. Karena ternyata ada 7 langit. Langit pertama itu debunya langit kedua. Karena setiap pertambahan dimensi itu adalah kumpulan tak berhingga dari dimensi yang sebelumnya. Sebuah garis adalah kumpulan dari titik-titik yang jumlahnya tidak berhingga. Sebuah luasan itu kumpulan dari garis-garis yang jumlahnya tidak berhingga. Luasan ditumpuk-tumpuk dalam jumlah tak berhingga baru membentuk dimensi 3, volume. Dan seterusnya, setiap bertambah dimensi itu selalu tak berhingga kali. Maka langit kedua itu kumpulan tak berhingga dari langit pertama yang disebut sebagai multiverse itu. Langit ketiganya kumpulan tak berhingga dari langit kedua. Langit keempatnya kumpulan tak berhingga dari langit ketiga. Langit ketujuh itu kumpulan tak berhingga dari langit keenam. Langit keenamnya kumpulan tak berhingga dari langit kelima, dari langit keempat, 3, 2, 1. Dan seluruh langit yang 7, yang tak berhingga, pangkat 7 itu cuma debu saja di dalam kebesaran zat Allah yang maha meliputi segalanya itu. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran yang ngajari kita, pendekatan itu harus simultan dua-duanya. Pendekatan tafakur itu akan menggiring kita, menghantarkan kita kepada pendekatan tazakur. Kita bisa merasakan lantas nuansanya atau rasanya Allahu Akbar itu seperti apa. Ketika seseorang sudah memahami itu, maka Allahu Akbarnya itu jadi gemeter-gemeter. Yang kata Al-Quran digambarkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena paham. Allahu Akbarnya paham, subhanallahnya paham, alhamdulillahnya paham. Kan gampangannya begini, ada orang mengucapkan alhamdulillah tapi nggak paham dengan orang yang mengucapkan alhamdulillah paham. Wah, itu kan beda. Yang tidak paham cuma mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sudah 33 kali atau alhamdulillah 100 kali. Nggak ada rasa apa-apa. Tetapi orang yang punya penghayatan terhadap makna alhamdulillah itu nggak perlu 100 kali, 1000 kali. Dia cuma mengucapkan sekali alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah. Itu sereng. Nah, itulah tazakur. Tazakur itu penghayatan. Jadi nggak mikir lagi di situ, yang ada yang muncul adalah rasa. Rasa Allahu Akbar, rasa subhanallah, rasa. Nah, apalagi di dalam sholat lantas gitu kan. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbarnya sudah bikin gemeteran. Apalagi baca doa iftitahnya yang berserah diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya, ibadahku, semuanya ini hidup matiku. Hanya bagi Allah saja. Al-Fatihahnya, kemudian Allahu Akbarnya, subhanallahnya, astagfirullahnya,
penuh penghayatan. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu bisa menjadi mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Nah, masalahnya siapakah orang beriman itu kan gitu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu menjadi mi'rajnya orang yang beriman. Bisa terpesona seperti Nabi terpesona di Sidratul Muntaha. Beliau mengalami perjalanan itu sampai di sana dengan fisiknya, karena dibawa oleh malaikat Jibril. Kita tidak mungkin melakukan perjalanan itu sendiri, tetapi Nabi memberi harapan. Kalau kalian ingin terpesona di Sidratul Muntaha, bisa dicapai melalui sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu bisa menjadi mi'raj, terangkat kita masuk ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi, tapi di level kesadaran, bukan fisik kita, di level spiritualitas kita. Nah, masalahnya itu adalah mi'rajul mu'minin bagi orang yang beriman, bukan pada semua orang. Nah, siapa itu orang yang beriman kan gitu? Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang yakin. Bagaimana bisa yakin? Keyakinan itu nggak bisa dipaksa-pasakan. Pak, yakinlah Pak, atau Bu, yakinlah. Loh, aku nggak paham kok, mbok suruh yakin, ya nggak bisa. Keyakinan itu pasti berdasar kepahaman. Karena itu, di dalam Islam itu ada levelnya itu keyakinan itu. Ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmul yakin itu yakin karena keilmuan. Ya, misalnya nih saya menjelaskan kepada kita semua, kita diskusi panjang lebar secara ilmiah, logis, rasional, analitik, data-data empiris segala macam kita beber, kemudian yakin. Misalnya nih puasa itu baik apa enggak? Baik loh. Penelitiannya begini sampai dapat hadiah Nobel bla 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 bla. Gitu ya. Yakin. Itu baru keyakinan ilmul yakin. Belum harus dinaikkan lagi menjadi ainul yakin, merasakan sendiri. Nah, di situ perjalanannya untuk mencapai keyakinan yang tinggi. Interaksi itu harus dilakukan dengan Allah, dilatih. Kalau nggak dilatih, tidak muncul sirkuit ya ketauhidannya, gitu ya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian juga mempelajari soal itu, bahwa kita ini memiliki sirkuit sarafi di dalam otak kita yang ketika di-challenge itu justru membentuk sirkuit-sirkuit sarafi, keterampilan life skill kita, misalnya keseimbangan atau apapun gitu ya, memori kita. Semakin di-challenge, itu akan memunculkan, akan tumbuh gitu. Selnya membesar, aksonnya, dendritnya, mielinnya, juluran saraf-sarafnya, itu akan membentuk gandengan-gandengan dengan sel-sel saraf di sekitarnya. Tumbuh gitu. Tapi kalau nggak dilatih dia kemudian malah rontok kan gitu ya. Dalam neuroscience itu dijelaskan dengan sangat menarik bahwa memang tidak cukup ilmu yakin itu. Harus ainul yakin. Nah, bulan Ramadan ini adalah berlatih ainul yakin. Merasakan sendiri. Gitu. Harus dilatih. Kesabaran itu skill. Kesabaran itu bukan teori. Teori kesabaran adalah bla 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 bla, paham. Ayatnya paham. Sudah bisa sabar? Belum. Kenapa? Belum terbentuk sirkuit sarafnya kan gitu. Oke, ya saya percepat bagian-bagian akhir karena waktunya sudah 5/4. Jadi itu harus dilatih dengan ainul yakin. Diulang-ulang, terbukti berkali-kali sampai hakul yakin. Nah, itulah keimanan. Jadi keimanan itu memang berproses jatuh bangun, karena harus ada challenge untuk membentuk sirkuit saraf yang terkait dengan apa yang sedang di-exercise itu. Nah, ternyata as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu menjadi mi'raj bagi orang yang berproses seperti itu. Dimulai dari kefahaman, kemudian menjadi yakin, dan kemudian berlatih berulang-ulang, muncullah, terbentuklah sirkuit spiritualitasnya, termasuk sirkuit ketauhidannya, sehingga bisa merasakan kehadiran Allah, menghayati ya dalam kesadarannya. Itulah yang disebut sebagai tazakkur. Ya, yadhkurunallaha. Dia ingat kepada Allah, nyambung.
ingat itu bukan tidak logis, tidak ada logikanya, tidak ada rasionalitasnya, tidak ada analisanya, langsung gambar yang keluar. Ingat, ya, itu adalah pengalaman empirik. Jadi tidak bisa tadzakur, interaksi dengan Allah itu tidak bisa hanya diteorikan, tetapi harus muncul dalam bentuk pengalaman empirik. Yadhkurunallah, nyambung kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah itu, dalam keadaan berdiri, dilatih, duduk, dilatih, berbaring, artinya segala aktivitas kita harus nyambung kepada Allah. Tapi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, harus melakukan tafakur untuk memfeedback kembali kefahaman supaya kita dapat rasa yang lebih tinggi lagi. Paham lagi, di feedback lagi, dapat rasa lebih tinggi. Terus ini berulang-ulang-ulang sampai hakul yakin. Itulah saat seseorang akan mengalami terpesona di Sidratul Muntaha melalui sholatnya, yang kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan atau bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang pendek ini. Monggo diklarifikasi atau saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Masya Allah, ilmunya. Saya nggak mau berpanjang. Saya serahin kepada teman-teman yang hadir di sini. Apabila ada pertanyaan, mungkin sambil nunggu pertanyaan. Ya, Om Sakir, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Kolom chat. Pak Agus, boleh saya bacakan ya Pak ya? Ya, silakan. Oke, ini saya langsung aja Pak ya. Ini pertanyaan ada yang singkat. Apakah kiamat itu hanya di galaksi Bima Sakti saja? Kemudian ada pertanyaan dari Boleh tiga pertanyaan ya di ya. Ya, Teddy, dari Teddy ya, dari Pak Teddy. Apakah kiamat itu hanya di galaksi Bima Sakti saja? Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mbak Siska. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah alam kubur itu posisinya di dalam tanah atau di atas langit? Oke. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini menarik nih dari Pak Ramli. Beliau bertanya, apakah makna bergerak tegak lurus untuk masuk pada dimensi yang lebih tinggi? Apakah manusia biasa seperti kita, selain Rasulullah SAW, dapat melakukan proses memasuki dimensi lain dengan proses bergerak tegak lurus tadi? Oke. Ya, mungkin itu dulu Pak, baik. 3 pertanyaan tadi. Tiga dulu ya, baik. Yang pertama tentang kiamat. Ini saya nulis panjang lebar di sebuah buku yang berjudul Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Ya, ini salah satu buku yang paling kontroversial selain azab kubur ini. Jadi kiamat itu terjadi 2 kali. Ada kiamat kecil sama kiamat besar. Kiamat kecil itu digambarkan oleh Al-Quran adalah kiamatnya bumi. Planet bumi ini kan tadi disebut debu saja nggak pantas, gitu ya. Tetapi ini dihuni oleh 8 miliar manusia atau mungkin akan bertambah terus, wallahu a'lam. Nah, bumi kita ini ternyata kan seperti pesawat ruang angkasa yang bergerak di awang-awang, gitu ya. Dia berputar pada dirinya sendiri, rotasi dengan kecepatan 1.600 km per jam, kemudian melintasi berevolusi mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam, tapi bersama dengan matahari dan tata surya itu mengitari galaksi dengan kecepatan yang lebih besar lagi. Galaksinya mengitari supercluster, jadi berputar-putar mengitari pusat yang lebih tinggi terus. Oke, kiamat pertama itu adalah kiamatnya bumi, karena bumi ini satu ketika akan dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa, atau sebaliknya sedang berjalan menuju ke satu kawasan di dalam kedalaman langit yang berisi dengan bebatuan. Jadi efeknya secara teknis itu sama saja. Mobil bergerak, batunya diam, kena kaca pecah, atau mobilnya diam, batunya yang digerakkan dilemparkan ke kaca juga pecah. Itu secara relatif, secara fisika sama saja efeknya. Nah, kita masuk ke gerombolan kabut Oort namanya, itu ada satu kabut ya di luar tata surya kita yang berisi miliaran batu komet. Atau itu yang ketabrak oleh benda langit sehingga semburat seperti bola bowling dan kemudian semburatnya itu menghajar ke bumi. Itu dua-duanya bisa mungkin terjadi, diceritakan oleh Al-Qur'an di dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. A'amintum man fis sama'i ayaksifa bikumul ardo fa idza hiya tamur
am amintum man fis sama'i ayursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Allah menunjuk sesuatu yang di langit. Bahwa Allah akan mengirimkan badai berbatu ke bumi itu, sehingga bumi itu akan berguncang-guncang sedemikian dahsyatnya sampai jungkir balik. Ya, gitulah kurang lebih penjelasan ayat itu. Jadi bumi ini akan mengalami kiamat pertama dikarenakan dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa. Teknisnya nanti kapan-kapan kita detailkan karena butuh waktu dan mesti dengan video dengan gambar-gambar. Tapi dengan itu bumi ini akan mengalami kiamat. Katastrofe peradaban ini akan hancur. Nah, terus Al-Qur'an bercerita, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah akan mengganti bumi itu dengan bumi yang berbeda, begitu juga langitnya untuk kehidupan yang berikutnya. Karena di kiamat pertama itu yang rusak cuma bumi dan mungkin sekitarnya lah, tata surya. Galaksinya enggak, karena bumi itu kan kecil sekali. Galaksinya enggak terganggu, galaksi miliaran galaksi. Jagat raya apalagi enggak terganggu, apalagi multiverse tidak terganggu. Kiamatnya bumi saja. Nah, ini jagat raya masih tetap mengembang seperti yang sekarang ini, kemudian sampai mengkerut nanti. Nah, ketika mengkerut itu dalam fisika modern disebut sebagai entropinya turun. Entropi itu gambaran kekacauan. Jadi sekarang ini entropi jagat raya sedang naik. Semuanya menjadi kacau. Manusia menjadi mati, buah menjadi busuk, mobil menjadi kropos, rumah menjadi... Itu adalah entropi. Ini sedang mengembang, entropinya turun, naik. Kekacauannya naik. Nanti ketika jagat raya ini, ya ini memang jadi panjang. Kosmologi itu mengatakan ini sedang mengembang dan nanti mengkerut lagi Big Crunch. Jadi ada Big Bang, ada Big Crunch. Runtuh. Ketika menuju pada keruntuhan itu, entropinya turun, sehingga ini menjadi membaik semua. Nah, Allah kemudian mengganti bumi itu di fase itu menjadi bumi yang berbeda kondisinya, sehingga bisa digunakan untuk kehidupan di akhirat. Dibangkitkanlah manusia di sana di fase akhirat. Itu kehidupan akhirat setelah kiamat pertama. Tetapi jagat raya terus mengerut, belasan miliar tahun kemudian Big Crunch, runtuh. Itulah kiamat yang kedua, yaitu kiamatnya jagat raya. Alam semesta yang tadinya tidak ada diciptakan, mengembang, sekarang mengkerut kembali, kemudian lenyap, runtuh, ya, hilang seperti semula dulu ketika tidak ada. Itu kiamat yang kedua. Mudah-mudahan memberikan gambarannya ringkas, tapi mudah-mudahan dapat gambar. Yang kedua, lantas alam kubur itu di mana? Nah, alam kubur itu adalah dimensi yang lebih tinggi. Alam material, ini alam dunia kita. Tapi kematian itu sesungguhnya kan cuma rusaknya badan, materialnya, tetapi badan gelombangnya. Ya, karena menurut fisika, materi itu memiliki dualitas sifat, sifat materi dan gelombang. Jadi kalau materialnya dirusak, itu masih ada badan gelombang, badan energial. Nah, itu masuk ke dimensi yang lebih tinggi, di alam arwah. Di mana ya? Di sekitar kita sini. Bukan di alam kubur, bukan di kuburannya itu, tetapi di alam sekitar kita, di dimensi yang lebih tinggi yang saya sebut tegak lurus dibandingkan dengan dunia yang lebih rendah atau alam yang lebih rendah itu. Ya, oke. Yang ketiga, karena di sini ini sudah masuk sudah maghrib di Surabaya ya. Ya, oke. Yang ketiga, bagaimana bisa tegak lurus itu? Nah, saya bilang tadi sudah saya jelaskan, kalau melakukan sendiri itu nggak bisa. Karena badan kita ini adalah badan berdimensi 3, terikat oleh ruang berdimensi 3. Kalau mau masuk ke dimensi 4, harus dibantu oleh makhluk yang dari dimensi 4. Misalnya jin. Digendong jin, ya tadi saya sempat cerita itu. Digendong jin, dibawa oleh dia, karena 3 dimensinya overlap, ya, dia bisa membawa kita masuk ke dimensi keempatnya, yang tegak lurus terhadap dimensi 3 ini. Sayangnya kita tidak bisa mendapat gambaran dimensi 3 ke dimensi 4. Maka kita turunkan, ya, diproyeksikan. Jadi kalau badan saya disinar disinar lampu, maka di tembok di belakang saya akan muncul bayangan, dimensinya 2. Saya tapi dalam bentuk dimensi 2, kan gitu. Diproyeksikan turun. Nah, kalau proyeksinya sudah turun dari permukaan tembok,
bayangan pingin lepas dari tembok ke ruangan ini, maka arahnya itu tegak lurus terhadap tembok itu. Sorry. Kalau dia ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, dia masih di permukaan tembok. Ke atas ya masih tembok. Jadi kalau begitu ya, ininya apa namanya temboknya. Ke atas, bawah, kanan, kiri itu tembok masih. Tapi kalau maju ke depan dia, tegak lurus terhadap permukaan tembok, dia masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, itu yang bisa hanya ketika kita makhluk di dimensi 3 ini nempel ke tembok, sehingga overlap dengan dunianya dia, bayangan menceloklah, hinggaplah di punggung saya, kemudian dibawa tegak lurus terhadap arah tembok masuk ke ruangan ini, maka masuklah bayangan itu ke dimensi yang lebih tinggi. Kurang lebih begitu ya gambarannya, mudah-mudahan tergambarkan. Ini memang kompleks sekali materi yang sedang kita bahas, dan benar tadi kata Pak Bambang atau Pak Sakir tadi, bahwa sebetulnya butuh waktu, mungkin biasanya saya 2 jam itu baru agak. Tapi ini tadi cuma nggak ada 1 jam, tapi mudah-mudahan sudah dapat poin-poin. Saya kira begitu, Bu Yeni. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Yeni, jadi tadi itu ya, kalau kita mau tafakur gitu, atau tadakur, kayak gini aja lah, kita ngelihat kabel gitu ya, kita lihat satu kabel, orang yang nggak ngerti tentang satu kabel ini gitu ya, berapa muatan kabel ini, dia cuek aja pegang ujungnya gitu kan, karena belum pernah kesetrum gitu kan. Tapi orang-orang yang udah pernah kesetrum, dia akan memahami banget tuh, hati-hati dengan kabel, dia merasakan bahwa ada energi yang besar gitu loh, ketika kita berzikir menyebutkan Allahu Akbar tadi, Alhamdulillah dan sebagainya gitu, bahwa ya kita harus tahu banget nih, kita bersyukurnya kepada siapa, seberapa besar Allah gitu kan. Kita memasrahkan diri kepada siapa, ke makhluk yang maha agung, yang maha besar, yang maha memungkinkan. Dan tadi seperti Pak Agus bilang bahwa tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia gitu. Nah, itu sebuah ketika sudah mencapai pada dimensi itu sebenarnya adalah bahwa itu penerimaan yang tinggi. Kita udah masuk naik satu level gitu ya. Saya pikir mungkin begitu ya untuk sore hari ini. Ya, ini silahkan untuk Oke. Terima kasih banyak Pak Agus Mustafa, luar biasa. Aduh, maaf Pak, ini ternyata sudah maghrib ya di Surabaya. Selamat berbuka puasa dulu Pak. Ya, oke, Pak. Ini setelah ini kami ada penyerahan e-sertifikat yang akan dilakukan oleh Mas Afif. Beliau adalah Ketua SC dari MMUI mahasiswa. Mas Afif, silakan Mas Afif. Ya, terima kasih Kak Yeni. Selamat sore Pak Agus Mustafa, terima kasih banyak atas dakwahnya pada sore hari ini. Jadi kita lebih banyak tahu Pak, yang tadinya enggak sama sekali nggak tahu, tapi jadi terbuka lagi wawasannya. Terima kasih banyak Pak Agus Mustafa. Untuk sertifikatnya nanti akan dikirimkan oleh Obit Pak Agus melalui email ya. Oke. Baik. Ya, nanti saya kirimkan juga. Terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran Pak Agus Mustafa. Semoga berkah. Ya, oke, terima kasih banyak Mas Afif. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya sebentar ya. Oke. Tapi Bisa, oke. ini itu kayaknya Taufik Bahaudin, ada Pak Taufik Bahaudin nanya, mungkin yang lainnya di WhatsApp group, tapi Taufik Bahaudin mungkin bisa dibacakan kali ya? Yang mana ya? Bisa tolong Om Bis, sorry. Ini nanti Pak Taufik Bahaudin mungkin bisa buka kamera juga, kaitannya dengan pemahaman yang dibahas sebagai explicit knowledge yang juga bisa dijelaskan dengan tazakur untuk biasa jadi tacit knowledge atau embodied ya. Jadi salah satu neuron circuit dalam posisi keyakinan ainul yakin merasakan untuk meningkat menjadi hakul yakin. Apakah seperti itu pemahamannya? Kalau ya. kurang Pak Taufik Bahaudin silakan kalau buka kamera. Monggo Pak Bagus. Baik. Ya, jadi sekarang ini kan sebetulnya pendekatan yang kualitatif, fakta yang kualitatif itu kan bisa dikuantifikasi, bisa dikuantitatifkan gitu ya. Bahagia misalnya bisa diukur secara hormonal, ada hormon kebahagiaan dan seterusnya. Sehingga spiritualitas itu juga mulai bisa didekati secara kuantitatif. Termasuk saya yang tadi cerita punya klinik aura misalnya gitu ya. Itu kan saya melakukan penelitiannya dan saya tulis di buku Energi Zikir Alam Bawah Sadar. Efek dari zikir itu bisa terukur dari auranya.
aura merah, kemudian diminta untuk berzikir, asal zikirnya benar, itu auranya berubah. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, sampai putih. Nah itu kan menjadi terlihat. Bahkan kemudian bisa diukur di gelombang otaknya dengan elektroensefalograf atau di jantung dengan elektrokardiograf, sehingga bisa didekati secara kuantitatif. Nah termasuk tadi gambaran secara neuroscience bahwa itu akan menghasilkan sirkuit-sirkuit sarafi itu. Jadi saya kira itu butuh waktu sih untuk menjelaskan dan ada data-data tentang itu ya. Tetapi prinsipnya adalah zikrullah, tazakur itu memang satu dimulai dengan tafakur, ya, kemudian akan menjadi sebuah pemahaman dan kemudian menjadi bisa menghayati. Dari situ nanti akan muncul feedback lagi, semakin banyak dua-duanya dilakukan, tafakurnya tambah dalam, maka tazakurnya juga tambah berkualitas gitu. Terus gitu, itu akan semakin tinggi dan efeknya akan di sirkuit saraf. Saya kira begitu, Pak. Pak Bambang. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Pak Taufik, Pak Udin, kalau membuka kamera silakan. Kalau enggak saya kembalikan ke Yeni dan Om Sakir. Matur nuwun. Ya, saya pikir begitu ya untuk sore hari ini, karena memang ini kita sudah semakin mendekati maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kalau Surabaya malah Pak Agus udah nih ya. Udah dibatalin kan dari Pak Agus ya. Jangan sampai nanti kita jadi ini yang kendalanya. Oke, ya ini silakan jadi acara selanjutnya. Ya mungkin kita foto bersama dulu ya barangkali ya. Bisa open kamera teman-teman semuanya. Oke. Yuk, oke. Ya, 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Next page. Ini gambarnya Pak Taufik, Bahudin gelap. Kurang cahaya. 1, 2, 3. Oke. Next ya. Satu, 2, 3. Oke. Mungkin nanti teman-teman yang tadi pertanyaannya masih banyak yang belum dibaca, dibahas aja di WhatsApp group gitu ya, Yan ya. Ya. Tadi linknya kita udah kasih. Ya, teman-teman untuk yang masih penasaran untuk bertanya, bisa langsung join di grup. Linknya sudah diberikan di kolom chat, bisa langsung diklik. Nanti kita diskusi lebih lanjut di WhatsApp grup untuk tentang terpesona di Sidratul Muntaha ini. Oke, kalau gitu. Mungkin ada yang ngajak tuh, ya misalnya gini, ada yang ngajak temannya atau siapa, bisa tanya sama temannya untuk link WhatsApp grupnya gitu kan? Iya, betul. Karena link tersebut kan terbuka untuk umum, ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya atas kehadirannya di sore hari ini. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-13 kita sudah mendekati untuk waktu berbuka. Semoga ibadah puasa kita di hari ini diberkahi dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sekali lagi kita bersama-sama untuk saling menjaga karena pandemi ini belum berakhir. Tetap prokes dan juga lindungi keluarga kita sendiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua atas kehadirannya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakir ya. Oh, doa. Ya, doa penutup Pak Sakir. Biar selamat semua kita. Amin. Saya coba membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai aja ya karena mendekati maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illa wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya, hanyalah milik Allah kerajaan dan segala pujian dan yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan dan Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami baru saja berdiskusi selesai tentang
keagungan ciptaan-Mu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kami semakin melihat dan menepati keagungan dan keindahan ciptaan-Mu itu. Dan tidak ada sesuatu yang sia-sia atas setiap ciptaan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah terus-menerus rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat terus melihatnya, juga memahaminya, menerima serta merasakannya, mensyukuri dan meyakinkan ya Allah, sampai akhir hidup kami. Dan lindungilah kami dari segala kelalaian, kesalahpahaman, serta kesesatan. Ya Allah, wahai pemilik kunci karunia di seluruh langit dan bumi, dan segala urusan kembali kepada perintah-Mu ya Allah. Wahai Zat yang maha pembuka kebaikan, wahai yang maha mengetahui, bukalah dengan segala bagiku futuh ilmu sehingga kami dapat menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan kami. Dan ilmu kami, amal kami dapat terus bermanfaat ketika kami telah tiada. Allahumma inni as'aluka imanan nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Om Syakir untuk doanya. Sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, terima kasih Semuanya. Ya, sama-sama. Selamat berbuka. Ya. Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus. Pak Agus nanti minta alamat email ya. Kita kirim sertifikat sama mohon join di WhatsApp group supaya nanti kalau ada pertanyaan ada yang menjawab. nanti bisa kacau kalau saya yang jawab Pak Agus. Saya mohon maaf, grup itu ada puluhan, jadi kadang-kadang nggak bisa jawab secara ini ya. Nanti lewat Pak Marius ya, tolong dibantu. Pak Marius WhatsApp group sudah ada. Assalamualaikum. Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus, semuanya teman-teman partisipan. Ini tadi ada kakak saya juga di situ masuk. Masih ada ya Mas Luki, Mas Luki. Terima kasih Pak Agus. Pak Marius Gumono. Terima kasih Pak Taufik, Mbak Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Saladin. Terima kasih Pak Triputra. Iya Pak Pak Triputra juga ada. Ya, terima kasih Mas Omoldi juga hadir tadi. Omoldi. Hayun juga tadi ada tuh. Oh iya, Mas Hayun, terima kasih banyak. Ternyata tadi juga ada. Tadi juga ada Fardiando Ai. Dari Banjarmasin juga ada ya, Mbak Norhayati dari Banjarmasin tadi. Iya betul. Di Banjarmasin masih banyak ya. Ada Mbak Sandra tadi. Oh iya. Iya ada Mbak Sandra. Ada tadi. Mbak Sandra ada. Betul juga. Tadi dari Sulawesi Barat ya, Pak. Ya. Itu juga. Itu ada Dr. Dedi itu yang dulu narsum penyintas. Oh iya. Iya. Dr. Dedi sehat ya. Open cam dong. Dedi Soeharto ya, Mas Dedi Soeharto kan. Mas Dedi. Pak Taufik mukanya gelap tuh Pak Taufik kurang cahaya tuh. Lampunya kali ya. kurang. Ini Mas Dedi ya. Mas Dedi masih ada nggak sih di sini? Udah nggak kelihatan nih barusan. Mas Dedi Soeharto ada nih. Oh ada, masih ada ya. Oh masih ada. Ya. Atau udah buka duluan kali? Iya mungkin. mungkin. Tolong Star. Pak Triputra, apa kabar Pak Triputra? Pak Triputra hebat. Iya, Masya Allah Pak Tri ini luar biasa. Pak Tri masih ikut. Tuh Mas Dedi ada tuh. Wah. Gimana Mas Dedi? Iya, saya termasuk senang dengan terpesona itu. Saya cukup bisa memahami itu penjelasan Ustadz tuh. Cuma nambah dikit terangnya. Nah, cuma boleh tanya tentang yang lain nggak? Ya, ada waktu. Silakan. Ya, kalau saya pengen nanya kalau perspektif Lailatul Qadar menurut Ustadz Agus Mustafa gimana gitu? Wah, ya itu harusnya itu ya. PR tuh ntar. Itu buku berikutnya tuh. Itu yang menarik tuh. Bener. Harusnya tadi di doa tuh kita minta tuh. Iya, betul. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur gitu. Jadi kita dapetin insyaallah, amin. Iya. Jadi jangan cuma 10 hari terakhir ya. Syakir ya. Om Syakir ya. Iya, Lewat ya benar. Om Syakir ya. Iya benar. Karena itu Lailatul
harus minta dari sebelum Ramadan. Kita harus minta, bukan ini, kita harus minta terus, minta pagi siang sore malam di doa kita tuh minta supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Iya. Pokoknya banyakin aja kalau minta, kalau masalah Lailatul Qadar sih ya mungkin. Oh gitu. Kalau kita anak kita nih minta iPad nih sehari 20 kali, dibeliin cepet tuh. Iya kan? Dilempar kayak gitu. Wah, iya kan? iPad 12 dibeliin langsung gitu kan. Daripada ribet. Benar analoginya benar banget sih. Benar banget analoginya. Benar. Karena kita nggak tahu kapan dikasihnya ya, maksudnya ya. Kapan dikasihnya, benar. Om Sakir ya, yang penting kita berdoa terus ya. Benar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu didapatin secara jamak. Jadi artinya di satu waktu tertentu di malam-malam tertentu. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu setiap orang bisa mendapatkan di waktu yang berbeda. Ini menarik sebenarnya kan. Ya, betul. Jadi bisa jadi waktu ketika Yeni mendapatkan malam Lailatul Qadar berbeda dengan ketika saya mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Dan ada orang yang bisa menyadari, ada feel-nya gitu, ada apa ya, penerimaannya itu secara utuh, rasanya, ada yang enggak gitu loh. Cuma itu kan semua tergantung dari mintanya kita. Karena Lailatul Qadar ini juga hal menarik, ini anugerah. Jadi itu pasti ada sains di baliknya ya, karena banyak. Benar, kalau bumi berputar berarti Lailatul Qadar muter juga dong. Kan yang di Amerika kan sekarang pagi malam gitu. Iya benar. Iya benar gitu. Makanya tadi dibilang didapetin kan beda-beda tuh. Didapetinnya beda-beda. Si A, si B, si C itu beda cara dapetinnya. Itu ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Nah, Lailatul Qadar adalah di antara bentuk rahmat dari Allah gitu ya. Kalau tadi kan kita lihat bahwa menerima tuh apa namanya yang bisa ngelihat Sidratul Muntaha gitu kan ya, itu kan ruh tuh, alam setelah kematian, alam sebelum kematian, alam ruh. Cuman Rasulullah kan yang bisa menyintas waktu ketika dia masih hidup tuh, menyintas beberapa fase alam ketika masih hidup cuma Rasulullah doang, yang lain nggak ada, belum pernah ada, gitu kan ya. Yang cuma bisa menyintas sekali dari alam ruh ke alam nyata, ke alam badan gitu ya, itu cuma satu sebelum Rasulullah, itu Nabi Adam. Sekali doang loh, tapi nggak bisa balik lagi. Balik itu harus melewati kematian, tapi Rasulullah enggak, dikasih sama Allah tuh ke satu anugerah, dia bisa melewati seluruh lintasan dimensi alam itu dalam satu waktu, dan dia bisa balik lagi untuk mengkisahkan, untuk menyemangati kita semua. Nah, balik ke Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebuah rahmat yang Allah berikan ketika kita masih ada jasad ini nempel di kita. Itu sebuah anugerah besar yang dikasih ke manusia, tapi jasad masih nempel, gitu loh. Ini menarik tentang Lailatul Qadar, mungkin bisa jadi pembahasan itu, Om Bisnu. Ya, setuju. Ada pertanyaan besar ya. Pertanyaan besarnya begini, boleh atau mungkin enggak, andai kata kita dapat malam Lailatul Qadar itu, doa kita bukan buat diri kita. Misal situasi sekarang, ya Allah kabulkanlah bahwa umat ini jangan diuyok-uyok kayak begini, jadi ini dibenahin gitu, jangan semuanya supaya gue jadi orang, kalau istilah saya jangan doanya pengen jadi orang baik masuk surga sendiri-sendiri, tapi ayo kita sharing, doa kita itu untuk orang banyak, umat ini yang enggak karu-karuan, begitu loh berpikirnya. Nah, saya belum mendengar itu, saya tuh gregetan benar. Kenapa cuma diarahkan dapat pahala banyak, masuk surga, tapi nggak pernah pusing urusan dunia, umatnya lagi diuyok-uyok. Jadi tolong doanya bebenah itu, gitu. Boleh nggak begitu kalau dapat malam Lailatul Qadar? Kalau boleh, yuk kita janji rame-rame. Paling nggak yang hadisnya kok doanya begitulah. Kalau kita ya, karena saya meyakini tadi yang saya tanya itu kan yang paling mulia di hadapan Allah katanya. Saya ilmu agama saya cetek. Orang yang paling bermanfaat buat orang lain, orang yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kan nggak mikirin diri dia kan. Sementara banyak yang ngajarin kita itu kalau melakukan sesuatu karena pahala. Saya bilang pahala sih urusannya Allah. Karena lu pengen bantu karena kasihan, karena baik, karena orang ini butuh, bukan karena pahala. Tapi kita diarahkan pahalanya gede, Pak. Jadi kayak transaksional gitu. Terus kapan kita mau ngasih kontribusi dengan ikhlas karena kita pengen bantu dia, bukan karena pahala, itu urusan Allah. Ini kan diarahkan mindset kita itu diarahkan ke sana. Benar nggak saya mikir gitu? Karena saya ngomong, saya terganggu ini di beberapa kelompok saya juga ngomong. Nah ini tadi saya mau masuk itu lebih dalam karena menarik gitu. Jadi saya masih belajar banyak lah. Itu aja sih. Ini kita sharing aja Pak Taufik ya.
sebenarnya kalau masalah ilmu ini relatif, Pak. Saya kalau di sini nih, kalau saya lihat yang sekarang ilmunya paling tinggi itu di antara saya Pak Marius, Pak Bambang, Pak Bis atau segala, saya sih cetek-cetek lah gitu ya. Kalau di kolam renang tuh saya masih bukan belum masuk kolam, masih di pinggir gitu, Pak. Tapi tentang tadi Pak Taufik ini, saya kalau bahasa Arabnya ya bahtak, Pak. Itu beruntung Bapak ini. Kenapa beruntung? Karena Bapak ini dikasih sebuah rahmat sama yang maha pemberi rahmat gitu, yang maha merahmati gitu Allah, sehingga Bapak ini memiliki rahmat untuk bisa memberikan rahmat kepada banyak orang, mendoakan banyak orang. Karena apa? Karena memang tidak sedikit dari kita ketika kita minta itu, kita minta ya Allah karunia saya surga, karunia saya kekayaan apa segala, tapi bukan kami gitu. Tapi banyak kalau dari ulama, dari orang-orang alim, orang-orang kiai, sepuh dan sebagainya, mereka mendoa Allah maghfiril muslimin wal muslimat, itu selalu ada, Pak. Kan ya, itu selalu ada Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Lalu dikatakan lagi Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Jadi rahmati umat Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Dan menariknya gini, ketika kita mendoakan umat, ketika kita mendoakan seluruh orang gitu ya, tanpa hanya juga melihat antara agama atau suku dan ras gitu Pak. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa apabila kita tidak bersaudara dengan karena agama, maka kita bersaudara atas dasar kemanusiaan gitu ya. Nah, itu kan sebuah statement yang besar yang sudah di-statementkan oleh Amirul Mukminin pada saat 1400 tahun yang lalu gitu ya, bahwa jadi kita doain semua aja. Masalah penerimaan atau enggak itu haknya Allah. Dan haknya orang itu sendiri gitu. Kenapa? Karena doa, ketika orang didoain, itu ada orang yang lebih pengen nerima doa, ada orang yang lagi nggak pengen nerima doa, Pak. Itu sesimpel itu sebenarnya. Ada orang yang lagi pengen didoain, ada orang yang lagi enggak gitu loh. Orang yang ketika kesehariannya dia sedang berwudu, dia sedang berzikir, dia sedang berdoa, itu ketika ada orang doain tuh nangkep. Makanya kita di setiap at-tahiyat itu kan at-tahiyat itu buat sesuatu thayyibatillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Ali orang yang bersama dengan Nabi Muhammad itu didoain. Allahumma setiap selesai salat Allahumma firil muslimin wal muslimat. Nah itu tuh setiap selesai salat orang ngedoain kita semua gitu. Allahumma fir gitu. Jadi saya dikasih tahu sama orang tua saya gitu, dibilang gini. Waktu itu kan saya melaksanakan umroh badil, Pak. Saya melaksanakan umroh badil, setelah saya makan umroh, lalu saya umroh lagi tuh untuk ibu saya udah meninggal, untuk kakek saya, untuk segala macam-macam. Lalu dikatakan, "Bah, ini penerimaannya gimana sih?" Terus dikatakan sama orang tua saya, menyampaikan, dibilang begini, ya waladi, gitu. Ketika kamu umroh untuk dirimu, belum tentu kamu diterima. Karena bisa jadi ada sesuatu hal di antara kamu dengan niatmu. Tapi ketika kamu umroh untuk orang tua kamu, untuk orang-orang yang sudah meninggal dan orang tua kamu dan sebagainya gitu, untuk orang-orang alim, orang-orang yang baik apa segala kita niatin, itu udah pasti diterima. Ibadahnya itu udah pasti diterima, kitanya pun mendapatkan pahala ibadah yang sama, plus kita dapat tambahan satu lagi, Pak, ibadah bakti ke orang tua. Ibadah memuliakan orang-orang alim. Ibadah memuliakan guru-guru kita. Itu udah pasti keterima. Jadi kita umroh sekali, yang untuk diri kita sama yang lain-lain itu. Jadi ketika Pak Taufik bilang bahwa jamak untuk semua, untuk kemaslahatan umat, udah pasti keterima Pak, itu doa Pak. Nggak usah diminta, udah pasti diterima itu. Cuma tinggal yang kita doain itu mau menerima atau tidak pada saat itu. Kalau dia sedang berwudu, dia sedang beribadah, apa segala itu lebih tinggi penerimaan. Itu wallahu alam, itu yang saya pahami. Jadi tapi benar ajakannya bagus sekali untuk doa ini. Saya tuh khawatir satu ya, lihat perkembangan ini, nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab di umat ini makin berkurang. Itu yang pertama. Kedua itu yang saya bilang, banyak khotbah-khotbah sehingga saya melihat dari 10 khotbah Jumat, 8 itu lebih banyak berbicara mengenai hablum minallah, jadi orang baik dan bagaimana masuk surga sendiri-sendiri. Tidak peduli masalah duniawi, masalah hari-hari yang dihadapi orang lain, umat dan sebagainya. Prihatin betul saya. Kenapa? Karena saya punya pemahaman kontribusi kita ke dalam hablum minallah, saya memberi makna, kalau salah dikoreksi, adalah wujud rasa bersyukur kita atas karunia Allah. Wujudnya kita bersyukur, itu saya beri makna. Jadi bukan kita pengen jadi orang baik masuk surga, jadi orang benar lah.
untuk peduli sama orang lain. Itu aja sih, udah azan. Udah, Ya. terima kasih. Terima kasih ya, Terima kasih Pak Taufik. semuanya, Masya Allah. Sama-sama. Hari ini luar Terima kasih. biasa. Pak Taufik, terima Kita kasih banyak Pak Taufik. buka episode berikutnya ya, Yan ya. Iya. Terusin topik. Ya, benar waktunya, Met. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Udah Saya ada tutup nih. dulu. Ya, Ya. selamat buka puasa semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.